Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis Farina, NIM 856606249. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Salut Mentari Muara Enim. Mata kuliah Praktikum IPA di SD. Semuanya, di sini saya akan melakukan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada kacang merah. Tujuan praktikum ini mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada kacang merah. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, biji kacang merah yang sudah direndam semalaman. Yang kedua, 2 buah cup es. Yang ketiga, kertas saring dan sendok. Yang keempat, air secukupnya. Dan yang kelima, alat tulis. Untuk langkah pertama, saya akan menyiapkan kertas saring. Kertas saring ini akan saya gulung sesuai dengan ukuran cup es. Lalu, saya gulung. Lalu saya letakkan beberapa kertas saring ke dalam cup es untuk sebagai media tanam. Untuk langkah kedua, saya akan menyiram kertas saring ini agar basah dengan menggunakan air secukupnya. Jika sudah basah, selanjutnya saya akan memasukkan biji kacang merah. Saya ambil menggunakan sendok. Biji kacang merah yang akan saya tanam itu sekitar 6 biji. Saya masukkan ke dalam cup es seperti ini. 1. Sudah memasukkan biji kacang merah ke dalam media tanam, selanjutnya kita bisa mengamati pertumbuhan dan perkembangan selama 1-2 minggu ke depan. Pada hari kedua, pertumbuhan pada kacang merah untuk di cup label A, pertumbuhan pada kacang merah sudah bertumbuh akar. Mari kita ukur berapa milimeter. Di sini akarnya sudah tumbuh 0,055 meter. Untuk cup B, di sini kacang merah belum ada perubahan atau belum ada akar yang tumbuh satupun. Ini adalah pertumbuhan perkembangbiakan pada kacang merah pada hari ketiga dan keempat. Hari ketiga dan keempat di cup label A, di sini tumbuh kacang merah yang berukuran ukurannya 3-5 mm. Lalu kita untuk yang B, di label B belum ada pertumbuhan sama sekali untuk hari ke-3 dan ke-4. Catat yang A tumbuh akar 3-5 mm. Ini adalah pertumbuhan perkembangbiakan pada kacang merah pada hari ke-5 dan ke-6. Di sini kita mulai dengan cup yang sudah dilabeli, yaitu cup A. Lalu kita ukur. Di sini akarnya sudah mencapai 6-7 cm. Itu untuk hari ke-5 dan ke-6. Kita tulis tumbuh akar 6-7 cm.
Untuk di label B, belum tumbuh sama sekali. Ini adalah perkembangbiakan pada kacang merah selama 7 hari dan 8 hari. Di sini kita bisa lihat untuk kacang merah yang sudah di label A. Di sini akarnya sudah tumbuh panjang dan bercabang sekitar sekitar 16 sampai 17 cm. Untuk batangnya di sini sekitar 5 cm. Itu untuk cup A. Lalu kacang merah untuk yang ada di cup B, di sini sudah tumbuh akar dan sudah mulai tumbuh batang. Untuk akarnya sekitar, kita ukur dulu ya. Akarnya sekitar 6 sampai 7 dan batangnya sekitar 3 sampai 4 cm. Inilah perkembangbiakan pada kacang merah hari ke-7 dan ke-8. Ini adalah perkembangan pada tumbuhan kacang merah hari ke-9 dan ke-10. Bisa kita lihat di label A, di sini mulai muncul daunnya, mulai bermekaran. Lalu kita ukur akarnya sekitar 19 sampai 20 cm itu untuk akarnya. Lalu untuk batangnya kita ukur sekitar 9 sampai 10 cm. Untuk hari ke-9 dan ke-10 daunnya mulai bermekaran. Selanjutnya untuk yang ada di cup B, di sini kacang merah sudah mulai tumbuh juga, yaitu daunnya mulai muncul tapi belum bermekaran. Lalu kita ukur akarnya sekitar 10 cm. Lalu batangnya sekitar 6 sampai 7 cm. Ini adalah pertumbuhan perkembangbiakan kacang merah pada hari ke-11 dan 12. Di sini kita lihat yang di cup A. Kita ukur terlebih dahulu batangnya. Batangnya mencapai sekitar 10 sampai 11 cm. Untuk akarnya sekitar 19 sampai 20. Lalu untuk yang KP di sini kita ukur sini tumbuh batangnya sekitar 10 sampai 11 cm. Untuk akarnya sekitar 13 sampai 14 cm. Inilah perkembangan kacang merah pada hari ke-11 dan 12. Halo semua, di sini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan kacang merah hari ke-13, 14 atau 2 minggu, yaitu hari terakhir. Di sini bisa kita lihat untuk cup, ini yang A, ini yang B. Lalu saya akan mengukur akar dan batang dari cup A terlebih dahulu. Untuk kacang merah yang ada di label A, setelah saya ukur, akarnya itu sama dengan hari ke-10 sampai ke-12 kemarin. Karena pertumbuhan akarnya itu terjadi melambat dan akarnya itu cukup bercabang. Untuk ukurannya sekitar 19 sampai 20 cm. Lalu untuk batangnya, setelah saya ukur, batangnya sekitar 12 sampai 13 cm. Di sini untuk kacang merah yang ada di cup A, cuman 1 biji yang tumbuh dan 6 biji tidak tumbuh. Pertumbuhan terakhir pada kacang merah yang ada di cup A, akarnya mencapai 19 sampai 20 cm, batangnya mencapai 12 sampai 13 cm, dan daunnya cuma tumbuh 3. Lalu untuk cup B di sini
Kita ukur terlebih dahulu akarnya, lalu kita ukur batangnya. Di sini akar untuk di cup B mencapai 13 sampai 14 cm. Sedangkan batangnya mencapai 13 sampai 14 meter juga. Untuk daunnya itu sudah tumbuh 4. Untuk di cup B sama dengan di cup A karena kacang merahnya cuma tumbuh 1 biji. Dan kelima kacang merah yang tidak tumbuh itu seperti mengalami kebusukan. Jadi, perkembangan pada tumbuhan kacang merah pada hari ke-13 dan ke-14 atau 2 minggu terakhir setelah saya amati, kedua cup ini yaitu cup yang A dan B, akarnya sudah cukup panjang dan batangnya juga cukup sehat untuk tumbuh. Lalu untuk yang ada di cup A, akarnya tumbuh panjang daripada cup B. Sedangkan cup B, batangnya dan daunnya lebih panjang dan lebih banyak dari cup A. Itulah pengamatan dari saya tentang perkembangbiakan pada pertumbuhan kacang merah selama 14 hari atau 2 minggu. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yaitu pada hewan lalat buah. Saya akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada lalat buah dari telur sampai dengan imago. Sebelum itu, mari kita membuat medium lalat buah. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah 3 buah toples, kertas saring, kantong plastik, karet, pisang, dan tapai. Lalu kita siapkan piring, garpu, sendok untuk sebagai media tumbuk. Pertama, kita ambil pisang 6 buah. Kita hancurkan pisang sampai halus. Lalu selanjutnya kita tambahkan tapai 1 buah saja. Lalu kita aduk tapai dengan pisang sehingga tercampur rata. Untuk langkah selanjutnya, kita ambil toples, lalu kita masukkan medium ke dalam toples. Kita ratakan. Setelah medium dimasukkan ke dalam toples, kita siapkan kertas saring yang sudah dibulati. Kita lipat seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Setelah toples 1 sudah diisi dengan medium dan kertas saring, lalu ulangi langkah yang pertama tadi kepada toples kedua ini. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menangkap lalat buah. Di sini saya akan menangkap lalat buah untuk saya masukkan ke dalam toples tadi. Untuk langkah selanjutnya, lalat yang tadi yang kita tangkap, lalu kita masukkan ke dalam toples.
Kita tusuk agar lalatnya bisa bernapas. Di sini sudah ada 3 toples yang sudah saya isi dengan medium dan lalat buah. Untuk langkah selanjutnya, akan kita amati untuk beberapa hari ke depan pada pertumbuhan dan perkembangan lalat buah. Sampai berjumpa di beberapa hari ke depan.